Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan kita begitu baik. Dia sangat baik. Kasihnya nyata dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini. Kita tinggikan Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembahlah kita dengan segenap hati kita dan katakan bersama-sama, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang dapat lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami ingin berikan puji-pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulaikan puji-pujian kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Kita beruntung di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan curahkan berkat atas kita. Haleluya, alangkah indahnya Engkau Tuhan. Dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Indahnya hidup di dalam curahkan berkat yang melimpah. Oh alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Sorakan bersama-sama, Yesus dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Engkau dahsyat, dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sudah memberikan kami Tuhan berkat-Mu. Engkau sudah memberikan kami Tuhan kasih-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan yang punya bagi Allah kita.
Apapun masalah kita pada saat ini, apapun yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua untuk menjaga kita anak-anaknya. Kau selalu punya cara. Selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kami bersyukur mempunyai Engkau Tuhan. Haleluya. Ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mempunyai rencana bagi kami semua. Gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikan
Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi kami jalan atas permasalahan kami, jalan keluar atas permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah beri waktu yang indah bagi kami untuk bersekutu bersama-sama. Dan tiba saatnya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari taburan firman-Mu. Biarlah Kau kuduskan kami, Kau kuduskan hati kami, Kau kuduskan pikiran kami, Kau kuduskan telinga kami, agar setiap taburan firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, menjadi rema, menjadi bekal untuk kehidupan kami Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan dari Engkau turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dalam ibadah. Walaupun tidak tatap muka kita, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman dengan tema jangan menyerah pada keadaan, dan sebagai ayat pokok kita akan ambil dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang ke-3 dan 4. Yang demikian bunyinya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga di sini. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, latar belakang dari kisah ini adalah saat itu Raja Aram Ben-Hadad membawa pasukannya menyerang Israel, dan Israel kalah, tidak bisa apa-apa. Maka mereka tinggal dalam kota dan ditutup semuanya sehingga musuh tidak bisa masuk. Tapi tentara Aram tidak mau memberi kesempatan pada tentara Israel. Mereka mendirikan kemah mengitari orang Israel, saudara. Dan mereka berkemah di situ, mengepung bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mengalami kelaparan yang luar biasa. Sampai-sampai ada manusia yang disembelih dimakan. 2 orang ibu berjanji, hari ini kita sembelih anakku dulu, besok anakmu. Tapi ternyata hari kedua ibu itu bohong. Lalu ibu yang ditipu ini lapor pada raja, dan raja mengoyakkan jubahnya, sedih. Tapi puji Tuhan, saudara, kita lihat tangan Tuhan menolong mereka. Tapi yang akan kita lihat saat ini, saudara, justru keadaan orang kusta ini. Orang kusta saat tidak ada perang, saat damai, mereka sudah tersingkir. Mereka kalau mau lewat, mau masuk kota, hanya waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu bisa dimasuki. Dan itu pun mereka teriak-teriak, najis, najis, sehingga orang-orang minggir. Mereka hidup dari belas kasihan secara berkala. Di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan, disediakan makanan untuk mereka. Mereka ambil lalu mereka tinggal lagi di luar kota.
Nah saat itu secara saat bangsa Israel dikepung, tidak ada yang menjamin makanan mereka. Mereka tidak bisa makan, lalu mereka ambil kesimpulan. Daripada kami menyerah pada keadaan, ya, tema kita jangan menyerah pada keadaan. Daripada kami menyerah pada keadaan, ayo sekarang kami ke kemah musuh saja. Kalau di sana diberi kesempatan hidup, syukur. Kalau tidak, ya di sini sama aja mati, di sana mati sama saja. Lalu mereka ke kemah musuh dan ternyata musuh telah diobrak-abrik oleh tentara Allah dengan suara yang menakutkan dan mereka bubar semuanya. Makanannya, pakaiannya, hasil jarahannya ditinggal. Sehingga keempat orang kusta ini dapat menikmati makan, mengambil barang-barang dengan sukacita dan mereka menyimpannya. Dan kemudian mereka memberitahu pada bangsa Israel kalau musuh telah diusir oleh Tuhan. Nah saudara, inilah contoh 4 orang kusta inilah yang mau kita ambil. Tidak menyerah pada keadaan. Daripada di sini mati, ayo kita lakukan sesuatu. Sering kita menjumpai keadaan yang sama. Keadaan yang tidak enak. Dan ada orang yang putus asa, menyerah. Tapi ada juga yang bertekad. Nah, yang bertekad pun saudara, ada yang langkahnya benar, ada yang ngawur. Kita lihat contoh lagi, seorang yang mengalami hal yang sama. Keadaannya mepet sekali. Tapi akhirnya dia bisa keluar dan naik sampai keadaan yang jaya. Kalau kita baca dalam Rut pasal 2, ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jadi berkatalah ia, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang para penyabit-penyabit. Beginilah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini adalah penyabit-penyabit di ladangnya Boas. Dia berkata, perempuan itu dari tadi minta izin akan ambil rontokan-rontokan yang jatuh. Dan kami beri izin dari pagi sampai petang begini, tidak berhenti, hebat sekali. Siapakah Rut itu? Rut seorang perempuan Moabi, menantu daripada Naomi dan Elimelech yang suaminya sudah meninggal. Dia ikut mengantarkan Naomi pulang ke negerinya, kembali ke Israel. Walaupun dia tahu Naomi sudah tidak punya apa-apa, miskin. Walaupun dia tahu bahwa dia akan diejek karena wanita kafir masuk di tengah-tengah bangsa Israel. Beda dengan temannya yang menikah dengan anaknya Naomi juga, Orpa. Dia tidak mau ikut Naomi, melainkan tinggal di Moab. Jadi seorang Rut adalah seorang wanita yang tersingkir, yang terhina. Dia tahu Naomi miskin, tapi dia merasa bertanggung jawab untuk ikut Naomi. Dan satu poin lagi yang luar biasa adalah dia adalah seorang yang setelah menjadi keluarga atau menantu Naomi, dia sudah mengenal Allah Yahweh, Allah Yehova sebagai Tuhan
Dan dia, kalau aku tinggal di Moab, aku tidak bisa beribadah. Mau dengan siapa aku ibadah? Tapi kalau aku tinggal bersama-sama Ibu Naomi, maka ada kesempatan untuk ibadah. Walaupun aku harus menderita banyak perkara. Akhirnya dia putuskan ikut Naomi. Dan betul waktu dia sampai di tempat Naomi, mau tidak mau Lut harus bekerja dan mencari kerjaan. Dan yang dia lakukan, keadaannya terpepet, tidak punya apa-apa, tapi dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Memunguti jelai dikatakan. Dari pagi sampai sore kumpulkan. Nanti hasilnya sebagian dimakan, sebagian mungkin dijual. Itulah yang dilakukan oleh Lut. Tidak mau menyerah dengan keadaan. Dan singkat bicara, akhirnya Lut diambil istri oleh seorang bangsawan yang kaya raya, Boaz, yang masih ada hubungan darah dengan Naomi, diambil menjadi istrinya. Posisinya sekarang naik jadi istri bangsawan dari seorang yang dapat dikatakan mirip-mirip gelandangan. Karena dia punya tekad tidak mau menyerah dengan keadaan. Nah saudara, sekarang kita lihat lebih lanjut. Karakter apa yang ada pada Lut sehingga dia bisa memperoleh hasil sukses yang luar biasa. Yang pertama kalau kita baca Rut pasal 1 ayat yang ke-16 berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ini. Dia punya tekad yang luar biasa. Aku ingin bisa tetap memandang Allahmu sebagai Allahku juga. Satu-satunya cara kalau aku ikut ke negerimu. Kalau aku tetap di Moab, tidak bisa. Karakter yang pertama yang dimiliki oleh Lut adalah Rut mempunyai hati yang benar-benar cinta Tuhan. Dia berani mengorbankan segala-galanya supaya bisa nantinya tetap beribadah pada Tuhan. Kita mungkin berpikir, ya apa untungnya mencintai Tuhan. Tapi kita lihat firman Tuhan menyatakan beberapa poin. Dalam Mazmur pasal yang ke-91, di sana ada banyak ayat. Mazmur 91 adalah Mazmur yang terkenal, terutama pada masa corona ini. Kita baca saja ayat yang ke-6 dulu. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, ini Tuhan menolong. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat yang ke-13-14, singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sampai di sini dulu.
Jadi perlindungan dan penyertaan Tuhan luar biasa. Dikatakan singa dan ular tedung akan kau langkai. Terhadap penyakit sampar, jangan takut, Tuhan melindungi dan sebagainya. Tapi syaratnya ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Di sini kita melihat syarat utama yang pertama adalah hatinya melekat pada Tuhan. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Dia, Allah akan bekerja bersama-sama. Apa yang terjadi akan diolah sehingga mendatangkan kebaikan. Sakit akan mendatangkan kebaikan. Apapun akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kisah Alkitab, contoh Yusuf sangat mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Dia diperlakukan tidak adil oleh kakaknya, oleh saudara-saudaranya, dijual jadi budak. Itu justru jalan untuk dia naik menjadi wakil Raja Firaun. Jadi yang pertama, saudara, milikilah hati yang cinta akan Tuhan. Sekarang kita lihat Rut yang kedua. Rut pasal 2 maksud saya. Ayat 17-18. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya itu, lalu masuk ke kota. Ketika mentuannya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikan kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang padanya, setelah kenyang. Saudara, dikatakan ia memungut di ladang sampai petang. Jadi Rut ini luar biasa, saya katakan tadi, sangat rajin bekerja. Dari pagi sampai petang. Dia bekerja, dia sebagai orang asing. Dia agak dilecehkan karena bagi orang Yahudi, orang yang agamanya lain atau tidak beragama Yahudi, itu dipandang rendah. Tapi Rut tidak urus, dia bekerja terus, berusaha dan rajin bekerja. Akhirnya Tuhan memberkati secara luar biasa. Kalau kita lihat dalam Amsal dikatakan demikian. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Rut adalah orang yang rajin, sehingga tangannya mendatangkan berkat. Pasal 13 masih Amsal, ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau kita malas, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Kita lihat Yusuf pun demikian. Dalam keadaan kepepet dia, tapi dia tetap dijadikan budak di rumah Potifar. Dia bekerja dengan gigih sampai akhirnya dia dijadikan pimpinan usaha dari Potifar. Dan akhirnya bahkan mencapai jenjang yang tinggi sebagai pimpinan di tanah Mesir. Itu saudara. Jadi yang kedua saudara, milikilah karakter atau mental yang rajin bekerja, berani berusaha,
tidak bermalas-malasan saja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Rut 3 ayat yang ke-10. Rut 3 ayat yang ke-10 berkata, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata daripada yang pertama kali. Karena engkau tidak mengejar-kejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Saya ulang bagian bawah. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun kaya. Rut di pemandangan mata daripada Boaz adalah wanita yang baik. Dia masih muda, cantik. Menantu daripada Naomi belum sempat punya anak, berarti masih muda. Tapi dia setelah menjadi janda, dia tahu kalau dia ke Israel bakal dilecehkan. Andaikan dapat suami pun entah bagaimana, tidak ngerti. Tapi kalau di tanah Moab, dia masih dapat kesempatan untuk cari anak-anak muda, cari yang ganteng, cari yang kaya. Tapi dia tidak mengejar itu. Yang dia kejar, menurut penelitian saya, adalah dua. Satu, supaya bisa beribadah pada Allah Yehova dengan baik. Yang kedua, bisa memelihara dan menjaga ibunya. Rajin, setia pada Tuhan dan pada manusia. Itu dia. Sehingga Tuhan memberkati. Di sini Boaz menyatakan, engkau memang luar biasa baik. Tidak ngumbar nafsu, memenuhi keinginan daging, tapi engkau mengutamakan Tuhan dan kebenaran. Lalu Rut diambil sebagai istri daripada Boaz, yang kemudian dipermuliakan, melahirkan orang-orang yang luar biasa. Kemudian turunannya dia ada Daud yang terus sampai silsilah sampai Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang pertama. Nah saudara, semua orang, kita, saya dan saudara juga sering menghadapi keadaan yang tidak enak, tidak menyenangkan. Apakah kita mau menyerah atau kita terus bertahan atau kita berjuang? Contoh daripada Rut ini adalah contoh yang baik. Tapi milikilah 3 karakter ini. Yang pertama, hatinya melekat pada Tuhan, cinta Tuhan. Yang kedua, rajin bekerja, mau berusaha, jangan bermalas-malasan. Temannya malas, ikut malas, jangan. Dan yang ketiga, tidak mencari untuk pemuasan daging. Kiranya pelajaran daripada Rut ini akan menolong kita terutama menghadapi masa yang sulit. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun
Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Karena Engkau baik. Ada kalanya kami menghadapi keadaan-keadaan yang tidak enak. Dan karena keadaan itu berat dan kami lelah, kami lalu membiarkan itu terjadi. Kami menyerah. Tapi Tuhan firman-Mu malam hari ini mengatakan, bagi orang yang mengasihi Engkau, ada hikmat, ada kekuatan ekstra karena Engkau beserta. Dan kalau kita tidak mau menyerah, Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Menjadikan hal yang baik dan kita akan menjadi pemenang. Berikanlah karakter Rut kepada kita sekalian, yaitu mencintai Engkau, rajin dan bergiat berusaha, serta tidak berusaha memuaskan kedagingan kita, melainkan menyenangkan Engkau, menyenangkan sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap telinga yang mendengar dan hati yang merekamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman gereja, pada saat ini kita masih melakukan ibadah online. Ada surat terbaru dari Bapak Gubernur yang memperpanjang masa tanggap darurat. Kita akan mengikuti apa yang dipesankan, sampaikan oleh pemerintahan yang ada. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kita masih mengikuti ibadah online, baik hari Sabtu ada ibadah doa jam 7 malam, dan ibadah umum jam 6 pagi. Di samping ibadah yang diadakan oleh wadah-wadah yang ada. Ada KMDM, ada sekolah minggu, ada youth, dan seterusnya. Bapak Ibu dan sekalian, kita tetap jaga untuk kita bisa tetap menikmati kasih Tuhan, menikmati tiap-tiap ibadah yang ditayangkan. Biarlah hal ini tidak membawa kita untuk kemudian lemah. Tetapi justru dalam masa ini, walaupun dengan ibadah online, kita harus tetap kuat dan semakin kuat. Saudara-saudara, untuk pengumuman-pengumuman yang lain seperti biasa, bahwa apa yang telah saudara Bapak Ibu berikan persembahan atau persepuluhan, itu sangat membantu sekali. Kami dari Ibu Gembala dan seluruh pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas hal tersebut. Dan bisa dilanjutkan untuk persembahan atau persepuluhan di rekening BCA nomor 0374 340 723 atas nama Nyo Jongbi. Dan saudara juga bisa langsung, kalau tidak melalui rekening di BCA, bisa langsung datang di SAP setiap hari minggunya. Jam 9 sampai jam 12 nanti ada hamba Tuhan dan petugas yang akan menanti menerima persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada pengumuman yang lain, kita tetap jaga persatuan kita tetap semangat bahwa kita hanya mau untuk datang memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Tidak ada pengumuman yang lain, terima kasih. Dan sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
memujimu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Marilah saudara, kita menyiapkan diri untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terutama pembentukan, supaya kita dibentuk seperti Rut. Haleluya. Bapa, ulurkanlah tangan-Mu, tumbangkanlah atas kami satu persatu yang di rumah-rumah, di mana mereka mendengarkan firman-Mu ini. Tumpangkanlah tangan-Mu, beri berkat-Mu, beri kuat baru. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.